Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iski M. Aldi sebagai moderator di kelompok 12 Psikologi Abnormal yang akan mempresentasikan tentang gangguan adiksi. Saya di sini tidak sendiri, ada rekan-rekan saya yang bernama Anne Melani sebagai pemateri dan Salma sebagai pemateri. Untuk mempersingkat waktu, mari kita beranjak ke materi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu adiksi. Adiksi pada dasarnya mengacu pada istilah penggunaan alkohol atau obat-obatan terlarang. Adiksi atau kecanduan merupakan ketergantungan yang bersifat tetap dan kompulsif pada suatu perilaku atau zat. Lalu menurut Pratiwi Andayani dan Karyanta pada tahun 2013, adiksi atau kecanduan adalah suatu gangguan yang bersifat kronis, ditandai dengan gejala kompulsif pada suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu untuk mendapatkan kepuasan. Lalu ada aspek-aspek dalam gejala adiksi. Yang pertama ada silence. Aspek ini berkaitan dengan pikiran individu yang mengalami adiksi oleh suatu zat atau perilaku. Individu tersebut terus-menerus memikirkan sesuatu zat atau perilaku yang menyebabkan perilaku adiksi. Tidak fokus melakukan sesuatu yang sedang dikerjakan dan senang mengobrol mengenai hal yang menyebabkan adiksi tersebut. Lalu ada toleransi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dimensi gangguan adiktif, yaitu ada 3. Yang pertama ada adiktif aktif. Dimensi ini menunjukkan nilai yang tinggi pada kuantitas aktivitas yang menyebabkan adiktif pada individu yang bersangkutan. Kemudian yang kedua ada adiktif pasif. Dimensi ini menunjukkan nilai yang rendah pada kualitas kuantitas dan tingginya nilai aspek relapse aktivitas yang menyebabkan adiksi pada individu yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir ada adiksi kronis. Adiksi kronis ini menunjukkan tingginya nilai individu pada seluruh aspek adiksi yang ditandai dengan aktivitas dan penggunaan zat tertentu dalam kurun waktu bertahun-tahun lamanya. Kemudian yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor gangguan adiksi itu sendiri. Masya dan Chandra 2016 menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku adiksi yaitu kurangnya perhatian dari orang-orang terdekat. Perhatian merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi ada atau tidaknya perilaku adiksi pada individu. Banyak individu yang mencoba menarik perhatian orang tuanya dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak menyenangkan. Kemudian yang selanjutnya depresi, yaitu dalam rangka untuk mengurangi rasa depresi, beberapa individu menggunakan media yang berguna, yaitu untuk memberikan kenikmatan sementara bagi pengguna atau pemainnya. Namun dalam jangka panjang, perilaku ini menjadi kebiasaan dalam pikiran individu tersebut. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam jenis dari gangguan adiktif. Yang pertama ada internet dan kecanduan gadget. Kemudian yang kedua kecanduan makanan. Dan yang ketiga merokok. Dan itu salah satu kecanduan yang sangat berbahaya. Kemudian yang keempat alkohol dan obat-obatan. Kemudian yang kelima ada kecanduan game. Lalu di sini ada pengobatan dalam gangguan adiksi, yaitu ada 2. Yang pertama itu Cognitive Behavior Therapy atau yang bisa kita singkat yaitu CBT. CBT ini orang yang memiliki ketergantungan terhadap sesuatu, dia sudah mempunyai pola pikir tertentu untuk itu. CBT juga digunakan untuk memodifikasi pikiran-pikiran negatif agar dapat disubstitusi dengan pola pikir yang lebih positif. Yang kedua itu ada motivational interview atau yang bisa kita singkat itu MI. Metode ini lebih cocok bagi pasien para remaja dan dewasa muda, mengingat pengambilan keputusan atau otonomi dalam terapi. Dari kesimpulan gangguan adiksi ini,
perlu kita ketahui, perilaku adiksi merupakan faktor yang berpengaruh besar dalam pembentukan kepribadian dan perilaku seseorang. Walaupun seorang anak tidak pernah dikenalkan tentang perilaku adiksi, sesuatu gangguan perilaku kompulsif terhadap suatu zat atau suatu aktivitas yang memberikan kesenangan pada individu yang bersangkutan dengan kegiatan tersebut, sehingga memberikan dampak negatif berupa gangguan fisik atau psikis yang sulit untuk dihentikan. Perilaku ini ialah suatu gangguan yang bersifat kronis, yang bisa disebabkan oleh faktor lingkungan. Contohnya lingkungan game online di rumah. Biasanya individu mengenal game online itu di lingkungan teman sebaya. Sekian video presentasi yang telah dilaksanakan oleh kelompok kami, kelompok 12 yang bertemakan gangguan adiksi. Sekian, saya pamit undur diri sebagai moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.